G30 SPKI atau Gerakan 30 September merupakan bagian yang tak pernah lepas dari sejarah Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 September dan dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Diketahui, PKI adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Anggota PKI terdiri atas kalangan intelektual, buruh hingga petani. Bahkan pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Menurut buku sejarah untuk kelas 12 oleh Nana Supriyatna, PKI awalnya adalah partai kecil yang berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda yaitu Hendrikus Josephus Franciscus Maris Neuvillette atau dikenal dengan Hengst-Neuvillette. Partai itu bernama Indische Social Democratische Vereniging atau ISDF. ISDF ini kemudian menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil seperti Sarekat Islam atau SI, di mana terdapat tokoh besar seperti Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Lalu bagaimana kemudian PKI ini bisa menorehkan sejarah G30 SKI di Indonesia? Gini kisahnya guys. G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, yaitu pemimpin terakhir PKI. Menurut buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bregman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev yang berbunyi, "If everything depends on the communists, we will follow the peaceful ways." Bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Begitulah artinya guys. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI ini kemudian dilancarkan pada malam hingga dini hari, tepatnya pada tanggal 30 September dan masuk pada tanggal 1 Oktober 1965. Gerakan itu mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dihabisi di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Lantas, apa tujuan G30 SPKI ini? Salah satu tujuan utama gerakan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Selain itu, PKI juga bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Melansir dari buku sejarah untuk SMK kelas 9 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI itu antara lain: 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Cita-cita PKI yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5.
Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Penyebaran ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan itu memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari kemudian diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan menghabisi para petinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhamkam Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satswit Tubun. Jenderal yang berhasil selamat dari G30 SPKI adalah A.H. Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta.